Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Danapati yang akan terus berbagi informasi dan inspirasi terkait dengan dunia peternakan, dunia pertanian maupun dunia wirausaha lainnya. Baik, kali ini saya akan membahas terkait pakan fermentasi untuk ruminansia. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang pakan fermentasi, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apakah itu pakan fermentasi dan apakah perbedaannya dengan silase. Baik, pakan fermentasi adalah satu metode yang digunakan oleh peternak untuk melakukan penyimpanan makanan agar memiliki durability yang lebih lama. Jadi dia memiliki kadaluarsa yang lebih panjang. Hanya saja pada fase penyimpanan ini nantinya menggunakan bakteri dengan tujuan salah satunya adalah meningkatkan kadar protein maupun vitamin yang ada pada pakan ternak tersebut. Sedangkan silase ini adalah metode penyimpanan makanan ternak, hanya saja tidak menggunakan bakteri untuk prosesnya, hanya saja tujuannya sama agar nantinya memperoleh durability yang lebih lama. Silase cenderung kehijauan, sedangkan untuk fermentasi ini cenderung ke hay atau bahan pakan kering seperti rumput kering, jerami kering, ataupun juga limbah produksi kering seperti halnya pada polar, tepung kelapa sawit, ataupun yang lainnya. Baik, setelah kita tahu perbedaan antara fermentasi dan silase, selanjutnya kita menginjak kepada keuntungan dalam menggunakan pakan fermentasi sebagai pakan ternak. Untuk keuntungan, sebagaimana saya jelaskan di awal tadi, salah satunya adalah durability-nya lebih lama, bisa sampai 1-2 tahun atau bahkan lebih tergantung dari bahan yang digunakan. Kemudian yang kedua, praktis. Karena apa? Bisa menghemat waktu kita dalam mencari pakan. Selain itu, kosnya juga tidak terlalu tinggi karena mayoritas untuk pakan fermentasi ini yang digunakan adalah berasal dari alam. Memang ada juga yang dari limbah produksi dan kita harus beli. Kemudian selain itu nantinya karena kadar protein ini yang cukup tinggi, karena ada proses kemudian proteinnya naik, diharapkan nanti hewannya menjadi cepat gemuk. Jadi itu adalah keuntungannya. Sekarang kita bahas terkait kerugian menggunakan pakan fermentasi. Yang saya sajikan di video ini adalah murni pengalaman pribadi saya maupun juga hasil observasi pada beberapa kandang yang menggunakan pakan fermentasi baik full ataupun kombinasi. Salah satunya adalah di kandang domba milik Pak Kaji Huda Karangrejo yang saat ini sudah beralih beternak kambing Kaligesing. Baik, untuk pakan fermentasi itu sendiri ada memiliki efek negatif terhadap ternak. Apabila pertama ini diberikan secara full, yang kedua dengan durasi panjang. Pada beberapa kasus di kandang ini dijumpai untuk kambing betina yang diberikan pakan fermentasi full atau secara penuh, ini mengalami pertama produksi ASI pada saat laktasi ini menurun atau bahkan cenderung ke kering. Yang kedua, untuk kambing betina bunting ini cenderung anakannya stunting atau bahkan mengalami keguguran. Jadi ini adalah efek negatif dari pakan fermentasi yang diberikan secara penuh. Kemudian efek lainnya adalah kambing atau domba, baik itu jantan atau betina, ini rentan terkena bloating atau kembung.
Kembung ini lebih disebabkan karena gas yang dihasilkan oleh proses fermentasi. Untuk terkait pakan fermentasi ini, saran saya jangan digunakan secara berlebihan. Jadi gunakanlah pakan fermentasi ini sebagai pakan aditif atau pakan tambahan. Tetap kita yang utama menggunakan pakan hijauan atau silase. Kemudian untuk pakan fermentasi sebelum diberikan kepada binatang ternak, sebisanya, dan ini harus diangin-anginkan terlebih dahulu minimal 15-20 menit. Agar apa? Agar gas yang timbul oleh proses fermentasi ini hilang. Karena apabila gas ini belum hilang kemudian diberikan ke ternak, ini nanti di dalam rumen tidak menutup kemungkinan akan beroksidasi lagi, timbul gas lagi, dan inilah yang menyebabkan bloating. Efek panasnya ini selain menyebabkan bloating, jangka panjangnya juga bisa membakar rahim. Inilah yang menyebabkan kambing atau domba keguguran atau anaknya stunting. Baik, untuk pakan fermentasi ini sendiri memang secara protein ini bagus. Hanya saja tentunya di dalam efek positif pasti ada efek negatif. Oleh karena itu saran saya untuk binatang ternak yang diberikan pakan fermentasi ini jangan pada segmentasi breeding atau perkembangbiakan, tapi berikan pakan fermentasi pada ternak yang segmentasinya adalah fattening atau penggembukan yang rentangnya ini tidak terlalu panjang. Untuk proses breeding, saran saya tetap menggunakan pakan alami, pakan hijauan, kemudian diberikan complete feed. Complete feed itu bisa berupa konsentrat ataupun yang lainnya, untuk mempermudah atau meringankan beban kita dalam mencari hijauan. Nanti bisa dikombinasikan dengan silase. Yang saya praktekkan di kandang ini, apabila silase diberikan kepada domba, kita bahas domba ya, kita kesampingkan kambing terlebih dahulu. Ini full silase tidak masalah. Karena apa? Karena silase ini tidak memiliki efek panas. Karena silase ini dia tidak menggunakan bakteri pada saat proses pembuatannya, jadi relatif aman. Apakah kambing atau domba yang diberi pakan silase ini bisa gemuk-gemuk? Saya jawab, untuk pada domba ini cenderung jauh lebih gemuk. Dengan catatan tentunya pemberian pakannya adalah ad libitum atau tidak dibatasi. Kemudian pada kambing, ini saya praktekkan pada 10 ekor kambing yang saat ini ada di kandang. Ini agak sulit gemuknya apabila tidak diberikan pakan tambahan lain berupa complete feed. Jadi complete feed ini harus tetap diberikan. Kalau saya complete feednya tetap menggunakan polar yang saya campur dengan ampas tahu. Jadi harus ada pakan pendamping. Tapi kalau untuk jenis domba full silase, saya jamin aman, kandungannya aman, anaknya keluarnya juga bagus, tidak mengalami stunting. Baik, itu tadi sekilas pembahasan saya terkait dengan pakan fermentasi. Semoga dapat memberi inspirasi kepada dulur-dulur semua dalam berbudidaya peternakan. Saya Danapati, sehat dan sukses selalu untuk kita semuanya.